Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan dari pertemuan kemarin. Kan pertemuan terakhir kita ngebahas tentang shahaiful a'mal, ya kan? Nah, berarti sekarang kita lanjut ngebahas mizan. Mulai dibuka bukunya halaman 36. Ta'riful mizan, mazhab jumhuri ahli sunnah annal mizana alatun haysiyatun laha lisanun wa kifatani. Jadi menurut jumhur ahli sunnah, mizan itu adalah alat haysiyah. Alat haysiyah itu artinya alat yang bisa diindra, gitu, bisa dilihat. Panca indera kita mampu menangkapnya. Berarti bisa dilihat sama mata, gitu. Ada bentukannya berarti. Laha lisanun wa kifatani. Punya tahu kalau timbangan yang jadi logo-logo hukum tuh, kayak ada yang kanan ada yang kiri, ya itu namanya piringan timbangan yang kanan sama kiri. Wa huwa ma yad'uhu Allah yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Dan itu adalah yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk apa? Liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amal perbuatan para hamba. Jadi menurut jumhur ahli sunnah, mizan itu adalah alat haysiyah. Itu perlu ditandain, alat haysiyah, karena nanti ada Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya mizan itu bukan alat haysiyah, bukan sesuatu yang bisa diindra itu. Dalilnya mana? Ad-dalilu 'alal mizan dalla 'alaihi kitab wa sunnah. Dalilnya ada di kitab dan di sunnah. Faminal kitabi wa nad'ul mawazinal qista yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Atau ini kan dalilnya panjang. Dalil yang lain bisa wal waznu yauma idzinil haqq. Itu paling pendek. Udah cukup sebenarnya, wal waznu yauma idzinil haqq. Itu dalil paling pendeknya dan itu sudah cukup. Kemudian tuh ada dalil yang dari sunnah, yang ambil yang kedua aja. An Salman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yudha'ul mizanu yaumal qiyamah falaw wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at. Yang sampai situ aja, udah cukup. Nah, tadi kita udah ngebahas definisi mizan menurut ahli sunnah. Timbangan menurut ahli sunnah itu seperti apa? Kebayang ya, jadi dia itu adalah alat haysiyah, sesuatu alat yang bisa diindra. Nah, ada perbedaan pendapat ulama tentang mizan. Karena mizan ini sam'iyat, ya kan, sesuatu yang terjadinya setelah hari kiamat, otomatis belum pernah ada yang mengalami, belum pernah ada yang melihat. Makanya ulama berbeda pendapat. Sebenarnya mizan ini kayak gimana? Apakah benar-benar nanti di akhirat tuh ada timbangan yang dipertontonkan ke semua orang gitu. Terus timbangan bentuknya kayak yang kita kenal selama ini di dunia kah atau gimana? Hamala ahlu sunnah nususal mizani ala zahiriha. Ahli sunnah membawa nusus nas mizan ala zahiriha. Sebagaimana zahirnya, membawa maksudnya itu apa? Membawa maknanya. Membawa makna timbangan itu sesuai zahirnya. Artinya ya kalau zahirnya itu timbangan yang seperti kita bayangkan di dunia yang ada dua piringan, ya berarti seperti itu juga mazhab ahli sunnah dalam mendefinisikan timbangan, enggak ditakwil gitu, enggak dipikirin lagi. Jangan-jangan maksudnya timbangan ini bukan timbangan gitu kan? Kadang-kadang di Quran itu ada kata-kata yang mengandung makna majazi gitu kan? Tapi enggak. Di sini ahli sunnah membawa makna timbangan sebagaimana zahirnya. Wa qalu lil mizani kifatani. Katanya mizan itu punya dua piringan. Haysiyatani musyahadatani. Haysiyah dan musyahadah. Haysiyah artinya bisa diindra, musyahadatani berarti bisa di apa? Bisa dilihat. Walahu lisanun kadzalik. Wa zahabal mu'tazilah ila annal maqsuda bihil adl. Nah, jadi tadi pendapat pertama pendapat ahli sunnah ya. Ahli sunnah menganggap bahwasanya udah pokoknya seperti zahirnya aja, seperti yang kita tahu di dunia. Zahabal Mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwasanya maksud dari timbangan itu bukan timbangan yang kayak kita kenal di dunia, tapi maksudnya adalah al-adl. Maksudnya adalah keadilan. Jadi yang ditangkap ketika disebut timbangan, mereka mentakwil.
Oh, yang dimaksud timbangan itu keadilannya, karena timbangan itu kan simbol dari keadilan gitu. Muhtajina bi annal a'mal la siqala laha hatta tuzan wa hadza khilafu ma sarrahat bihil ahaditsus sahihah. Mereka berihtijaj atau berdalilkan bahwasanya al-a'mal la siqala laha hatta tuzan. Karena menurut mereka amal itu nggak bisa ada beratnya, kayak nggak mungkin amal itu punya berat. Rabi'an, mata yakunul mizan. Kapan terjadi mizan? Yakunul mizanu ba'dal hisab. Mizan itu terjadi setelah hisab. Ai ba'da tatayyur as-suhuf wa akhdhiha bil yamin au bishimal. Yaitu ketika sudah terjadinya tatayyur as-suhuf. Apa itu tatayyur as-suhuf? Pembagian buku, pembagian lembaran amal. Li'an al-wazna lil jazai fayambaghi ay yakuna ba'dal muhasabah li taqriril a'mal. Karena wazan itu, penimbangan itu tujuannya kan untuk jaza, untuk pembalasan. Maka sudah seharusnya itu terjadi setelah muhasabah, setelah perhitungan. Wal waznu li izhari maqadiriha li yakunal jaza'u bihasabiha. Dan wazan itu untuk mengizhar miqdarnya, mengizharkan ukurannya. Li yakunal jaza'u bihasabiha, agar jaza atau ganjarannya itu sesuai dengan kadarnya. Khomisan, hal tuzanu a'malul kufar. Yang kelima, apakah amal orang kafir itu dituzan, ditimbang juga? Tadullu nusus ala muhasabatil kufar wa wazni a'malihim. Nusus itu bisa Quran, bisa sunnah, ya kan? Menunjukkan bahwasanya amal orang kafir itu juga ditimbang. Qala Ibnu Abbas tuzanul hasanat wa sayyi'at. Jadi yang dihitung itu bukan cuma hasanat doang, bukan cuma sayyi'at doang, tapi hasanat wa sayyi'at. Fi mizanin lahu lisanun wa kiffatani fa ammal mu'minu fayu'ta bi 'amalihi fi ahsanin suratin wa tasqulu hasanatuhu 'ala sayyi'atihi. Kalau orang mukmin seperti kita tahu, tasqulu hasanatuhu 'ala sayyi'atihi. Hasanatnya lebih berat daripada sayyi'atnya. Jadi nanti jangan sampai ketukar. Tasqulu hasanatuhu 'ala sayyi'atihi berarti lebih berat kebaikannya. Tapi kalau tasqulu sayyi'atuhu 'ala hasanatihi berarti lebih berat keburukannya gitu. Jadi takut nanti misalkan kekecoh gitu karena kalimatnya dibalik-balik. Wa amal kafir, sedangkan orang kafir fayu'ta bi 'amalihi fi aqbahi suratin wa tasqulu sayyi'atuhu 'ala hasanatihi. Dan yang buruknya lebih berat daripada yang baiknya. Amma qauluhu ta'ala. Nah, pertanyaannya kan di Quran ada ayat yang secara zahirnya menerangkan falanuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Itu secara zahir kan seperti kayak berarti nanti orang-orang kafir itu ketika hari kiamat tidak ada wazan bagi mereka, tidak ada penimbangan. Dari situlah makanya muncul perbedaan pendapat, jangan-jangan yang ditimbang itu memang cuma kebaikan, kalau keburukan atau orang-orang yang beramal buruk itu tidak ditimbang amalnya berdasarkan zahir dari ayat ini. Tapi sesungguhnya makna dari ayat tersebut adalah fama'nahu la nuqimu lahum waznan nafi'an. Tidak ditimbang bagi mereka itu apa? Waznan yang nafi', maksudnya adalah tidak ada timbangan yang baik untuk mereka gitu. Kayak karena keburukannya lebih banyak, jadi seolah-olah seperti amal baiknya kayak nggak kelihatan gitu. Wazannya tuh maksudnya waznan nafi'ah, maksudnya wazan nafi'ah tuh wazan yang menunjukkan bahwasanya amal kebaikannya lebih baik daripada amal buruknya gitu. Biasanya memang kalau nggak salah tuh pelajaran 3 sanawi ya, nahu gitu. Nahu apa? Iya, nahu. Atau 2 sanawi. Ada pembahasan yang ngebahas bahwasanya orang Arab itu mereka suka mendatangkan man'ut doang, tapi naatnya enggak. Pernah dengar nggak? Di ilmu kebahasan orang Arab itu kadang menganggap bahwasanya kalau mukhotabnya atau yang diajak berbicara itu paham, kurang lebih dia tahulah yang sedang dimaksud itu apa. Jadi mereka tidak mendatangkan naatnya, mereka mencukupkan dengan man'utnya doang. Kayak ini, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, harusnya kan waznan nafi'an. Tapi dihilangkan nafi'annya karena dianggap mukhotabnya itu harusnya sudah paham bahwasanya yang dimaksud adalah waznan nafi'an. Jadi cukup waznannya doang. Sadisan, halil mizan wahid au muta'addid. Mizan itu cuma satu timbangan doang atau muta'addid atau banyak. Al-masyhuru
inda ahli sunnati annahu mizanun wahid likullil a'mali wa li jami'il umam. Menurut ahli sunnah, mizan itu cuma ada satu, timbangan itu cuma ada satu, likullil a'mal wa li jami'il umam, untuk seluruh amal dan seluruh umat. Waqila, kalau qila itu berarti ala wajhin dhaif ya. Waqila innahu likulli ummatin mizan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bagi setiap umat itu ada mizannya. Jadi beda umat beda mizan. Waqila likulli wahidin minal mukallafina mizan. Ada juga yang berpendapat bahkan setiap mukallaf itu punya satu mizan gitu. Wa qad rajjaha Ibnu Hajar ba'da hikayatihi lil khilaf annal mizana wahid. Dan Ibnu Hajar merajihkan pendapat bahwasanya setelah terjadi ikhtilaf tersebut, mizan itu hanya ada satu. Qala wala yushkilu bi kasrati man yuzanu amaluhu li anna ahwalal qiyamati la tukayyafu bi ahwalid dunya. Ahwal yaumul qiyamah itu tidak bisa dibayangkan atau disesuaikan dengan ahwal di dunia. Jadi jangan kalian bayangkan ahwalnya seperti ahwal di dunia. Tabi'an, malazi yuzan. Pertanyaannya, apa yang ditimbang? Gitu. Kan ada timbangan. Terus yang ditimbang itu apa? Kan pertanyaan, yang ditimbang itu amalnya kah atau orangnya kah gitu. Malazi yuzan al-awwal al-a'malu nafsuha. Yang pertama, katanya yang ditimbang itu adalah al-a'mal nafsuha, amalnya itu sendiri. Gitu. Kama qala kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizan. Disebutkan ada disebut saqilatani fil mizan. Kan kita sering dengar ya hadis ini, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik itu berat di timbangan. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu kan suatu amal. Wa qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah memuji Allah itu tamla al mizan, memenuhi atau berat di timbangan al mizan. Wasani, pendapat yang kedua, al-mauzun sahaiful a'mal, yang ditimbang itu adalah sahaiful a'mal. Wasalis, al-mauzunul amil nafsuhu. Nah, pendapat yang ketiga bilang bahwasanya yang ditimbang itu adalah amil, kitanya yang ditimbang. Biqaulihi fi hadis Abi Hurairah innahu la ya'ti rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u falanuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi karena ada kalimat di situ ar-rajul al-'azim as-samin, jadi mereka menganggap bahwasanya rajulnya berarti yang ditimbang gitu. Wa yumkinu an yakuna allazi yuzanu huwal 'amil wa 'amalahu wa suhfa a'malihi. Dan mungkin juga bahwasanya yang ditimbang itu adalah amil, si pelaku, amalnya, dan suhuf amalnya. Jadi ada berbagai macam ihtimal, ada berbagai macam kemungkinan. Allahu alam, kita nggak tahu yang nanti ketika kejadian itu yang ditimbang apa, terus bagaimana tampilannya. Kayak sebenarnya susah juga kalau kita mau bilang oh berarti yang ditimbang itu amalnya. Kan katanya itu sebenarnya anak punya satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab gitu di logika. Bahwasanya katanya kan di alat haysiyah bisa dilihat. Terus kemudian kita melihat amal kita ditimbang. Amal itu bentukannya seperti apa nanti ketika kita lihat gitu. Itu makanya menjadi dalilnya Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah bilang berarti kalau kalian sendiri nggak bisa membayangkan amal itu bagaimana ditimbang, kemungkinan maksud dari timbangan ini memang bukan timbangan tapi adalah keadilan. Gitu. Jadi itu adalah yang menjadi dalil Mu'tazilah karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Sementara kalau ahli sunnah, mazhab ahli sunnah kan tidak semua harus masuk akal, ya kan? Ada beberapa hal yang memang diserahkan ilmunya kepada Allah gitu. Faqad dallat an-nusus ala anna kulla wahid min hadhihi thalathah yuzan. Karena nusus atau nas-nas syariah itu menunjukkan bahwasanya ketiga hal ini ditimbang. Walam tanfin nusus al-musbita liwaznil wahid minha anna ghairahu la yuzan. Enggak ada yang mengatakan bahwa yang satu ditimbang yang satu enggak, gitu. Terus saminan hukmul imani bil wazni wal mizan. Al-imanu bil wazni wajib. Beriman kepada wazan atau beriman kepada adanya penimbangan itu hukumnya wajib. Wallazi yajibu i'tiqaduhu wa yakfuru syakhsu bi inkarihi wa anna fil akhirah waznan wa mizanan. Li'anna hadza ma'lum min ad-din bid-darurah. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwasanya yang wajib itu beriman bahwasanya ada timbangan nanti.
ada timbangan. Itu yang harus diimani itu bahwasanya nanti di akhirat itu ada timbangan. Tapi apakah kita perlu meyakini 100%? Maksudnya kayak apakah kalau salah dalam membayangkan timbangan ini kafir enggak? Wa ma'ada zalik, dan selain itu, selain meyakini bahwasanya ada, jadi yang esensial di sini adalah eksistensialnya ya. Eksistensi dari timbangan itu, bukan bentuknya, bukan tafasilnya. Kan kita belajar ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Di sini yang wajib adalah iman secara ijmal bahwasanya ada timbangan itu ada. Yang kafir adalah kalau dia nggak mengakui ada timbangan. Wa ma'ada dzalika min anna al-wazna kinayatun an tamamil adli aw anna al-mawzuna suhuful a'mal aw nafsul a'mal falaysa mimma yakfuru munkiruhu. Sementara keyakinan bahwasanya wazan itu adalah kinayah dari keadilan atau apa namanya, nanti yang ditimbang itu suhuf amal kah, amilnya kah, amalnya kah, itu mafis muskil. Di situ tidak menghasilkan konsekuensi bahwasanya orang yang tidak mengakui hal tersebut kafir. Keyakinan, perbedaan pemahaman atau keyakinan dalam hal tersebut tidak berkonsekuensi kekafiran. Gitu. Bal yajibu tafwid zalika ila ilmillah. Sementara hal tersebut lebih diwajibkan untuk tafwid. Tafwid itu maksudnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kita nggak perlu berdebat yang benar yang mana nih. Jadi amalnya kah atau orangnya kah atau sahaifnya kah? Enggak. Kita nggak diwajibkan berdebat di sana kemudian menemukan pokoknya harus kepilih satu gitu dari 3 opsi itu. Enggak. Makanya lihat kan tadi ada pernyataan yang bahkan menyebutkan wa yumkinu ayyakuna ladzi yuzan wala amil wala amal wa sahihul amal. Mungkin aja gitu. Karena itu enggak masalah di sana. Yang penting kita yakin bahwasanya ada. Orang akal manusia kan terbatas, susah membayangkan hal seperti itu. Al hikmatu minal mizan. Yang ke-9 itu adalah hikmah dari mizan. Apa sih hikmah ada mizan? Kenapa harus ditimbang? Wa ta'rifullahu ibadahu ma lahum 'indahu minal jazaa'i min khairin aw syarrin. Itu adalah ta'rifullah ibadahu, maksudnya itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada ibadnya, kepada hamba-hambanya, apa-apa yang diperuntukkan untuk mereka berupa jaza, berupa balasan yang baik maupun yang buruk. Wa izharul adl, dan menunjukkan keadilan. Wa bayanul fadl, dan menunjukkan keutamaan Allah. Haitsu innahu yazinu misqala dzarrah wa iqamatul hujjah 'alal mukhalifin. Karena nanti ketika proses penimbangan itu amalan yang sekecil biji zarrah pun akan dihitung. Terus kemudian ada iqamatul hujjah 'alal mukhalifin. Iqamatul hujjah 'alal mukhalifin itu maksudnya orang-orang yang menyelisihi syariat Islam itu akan qamatul hujjah 'alaihim gitu. Kemudian wa bihasabil mizan yatahaddadu masirul insan. Jadi satu, selain untuk mengizhar hal-hal tadi bahwasanya ada pembalasan, bihasabil mizan yatahaddad masirul insan. Kemudian dari mizan itu nanti akan ditentukan masir insan, artinya tempat kembalinya manusia ini akan kemana gitu. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi, rajahat sakulat itu sama aja ya. Kalau dibilang rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi atau sakulat hasanatuhu ala sayyi'atihi itu sama aja. Jadi rajahat sakulat itu artinya lebih berat atau lebih dari gitu. Illa dakhala jannah wa man rajahat sayi'atuhu bi hasanati istahaqqan nar. Illa, kecuali ayyafallahu ma'anhu, kecuali Allah telah memaafkan dia. Kecuali Allah memang maafkan. Aw yashfa fihi syufa'a, atau dia diberikan syafaat dari para syufa'a gitu. Dia dapat syafaat atau Allah maafkan, itu enggak masalah. Itu kan kuasa Allah kembali lagi. Kama akhbarul maula tabaraka wa ta'ala wal waznu yawma idzin al haqq man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Sampai situ udah cukup. Atau tadi kalau misalkan ditanya cuma tentang dalil dari mizan, ada mizan nanti di akhirat, itu sebenarnya wal waznu yawma idzin al haqq sudah cukup gitu. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, yang lebih berat ini masuk surga, yang lebih berat ini masuk neraka, itu boleh dilanjutkan sampai bagian yang tadi. Oke, itu mizan ya. Sekarang sirat.
Nah, apa itu sirat? Sirat adalah jisrun mamdud. Ta'rifu sirat huwa jisrun mamdudun ala zahri jahannam. Jembatan yang memanjang di atas zahri jahannam. Yariduhu jami'ul khalaiq minal mu'minina wa ghairihim. Yariduhu itu maksudnya melintasi. Warid, nanti kalau kita ketemu kata-kata warid, itu artinya yang melintasi, yang menghampiri, yang mengunjungi, yang ada di sana. Gitu. Warid. Yariduhu, ada di sana, melewatinya atau melintasinya jami'ul khalaiq. Sanian, baik yang mukmin maupun yang tidak. Ad-dalilu ala sirat. Sanian ad-dalilu ala sirat, dalilnya mana? Fafil Qur'an wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Fassaraha jama'atun minas salaf bi annal maqsud al-murur ala sirat. Wariduha itu maksudnya adalah yang murur, yang al-marun. Jadi al-warid huwa al-maru, yang lewat di sana, al-murur. Melewati atau menyeberangi jembatan tersebut. Terus kalau dari sunnah mana? Yudha'u siratu baina zahranai jahannam ala hasakin kahasakis sa'dan. Sirat itu diletakkan di antara zahranai jahannam, di antara punggung neraka jahannam, ala hasakin kahasakis sa'dan. Hasak itu duri pohon sa'dan. Nanti ada fotonya nih di halaman sampingnya kan ada kan? Nabatu sa'dan. Ada nggak di buku kalian? Nabatu sa'dan, iya. Yang ada di padang pasir itulah, yang berduri. Summa yastajizun nas fanajin musallam wa makhdujun bihi summa najin wa muhtabasun bihi wa mankus fiha. Ada yang selamat, berhasil melintasi, jadi mereka melintasinya fanajin musallam, ada yang najin musallam, wa makhduj, ada yang ketahan dulu, terus habis itu najin, habis itu lolos, wa muhtabas, ada yang terperangkap, wa mankus, kemudian tergelincir. Nanti kita akan ngebahas di halaman selanjutnya bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat. Sifatus sirat. Nah, siratnya itu seperti apa? Untuk menjelaskan sirat, sifatnya itu seperti apa? Itu ada di hadis. Kita ambil dalilnya itu dari bagian nggak usah semuanya, karena ini depannya masih muqaddimah. Antum ada bukunya, Ustaz? Atau PDF-nya? Kenapa? Oh, baru datang. Oh ya Rob. Nggak apa-apa ya sambil dengerin ya. Okay. Kita ambil dalilnya dari sini. Wa yudrabu as-sirat baina zahrai jahannam. Ketemu nggak? Baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Wa yudrabu sirat, ketemu yang di akhir tuh? Dari situ aja diambilnya. Wa yudrabu sirat baina zahrai jahannam. Kemudian sirat itu dibentangkan di antara punggung jahannam, di atas jahannam ya maksudnya. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Maka maksudnya aku siapa di sini? Rasulullah. Wa ummati, dan umatku awal man yujizuha, yang paling awal menyeberanginya. Wala yatakallamu yawma idzin illa rasul. Dan tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali Rasul. Orang itu genting kan keadaannya. Wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma salim. Kemudian Rasul berdoa di situ, ya Allah selamatkan. Bahkan pernah dengar kan malaikat juga ikut berdoa gitu, karena ngelihat pada saat itu manusia benar-benar hidup dan matinya menyeberangi sirat tersebut. Nah, wafi jahannam kalalib, ini nih udah masuk mulai ke sifat-sifatnya. Wafi jahannam kalalibu misru syauki sadan, tadi seperti yang udah disebutkan. Kalalib itu kayak kait, kebayangkan kait-kait yang bisa, kalau ada kait-kait terus nanti kita nyangkut di sana, yang bisa melilit itu, ya. Kalalib kayak kait-kait bahasanya, kalau bahasa Indonesia. Hal ra'aitum sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Yaitulah dia, kait-kaitnya itu seperti duri-duri pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadru 'azamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa besar durinya nanti ketika hari kiamat.
Tahtafun nas bi'amalihim, dia akan menyambar, melilit manusia sesuai dengan amalnya. Famin humul mubiq, ada yang binasa, baqiya bi'amalihi, jadi ada yang mubiq, mubak, ada yang mubak, ada yang tercelakakan akibat hal tersebut karena amalnya. Wal musak, ada juga yang terselamatkan karena amalnya. Wa minhum al mukhordal, ya mubak itu yang mukhordal ya. Al mubak wal mukhordal. Al mubak itu kan artinya tercelakakan. Al mukhordal itu artinya yang jatuh, tergelincir. Awil mujaza, mujaza itu artinya diberikan balasan. Balasannya maksudnya yang baik, yang berhasil selamat gitu. Sebenarnya inti sifatnya yang lagi dibahas di hadis ini yaitu wafi, kalau misalkan nih dalilnya panjang banget gini, potong yang sini aja. Wafi jahannam kalali bumi syauqis sa'dan, hal ra'aitumus sa'dan qalu na'am ya Rasulullah fa innaha mislu syauqis sa'dan ghairu annahu la ya'lamu qadra 'azimaha illallah tahtafun nas bi'amalihim faminhumul mubiq awil musik bi'amalihi. Dan sudah cukup sampai situ. Udah jadi kesimpulan dari wafi jahannam sampai al musik bi amalihi. Itu udah merangkum bahwasanya nanti di sana ada kait-kait ya. Ada kait-kait yang akan mencelakakan manusia, ada yang bisa selamat, ada yang enggak. Dah itu udah cukup. Hadisnya panjang banget, tapi yang depan itu mukadimahnya aja. Sifat inti pembahasan sifatnya ketika kalian disuruh istihdar hadis ini cukup dari yang tadi aja. Enggak usah begitu semua barisnya tuh di ini. Tapi kalau hafal alhamdulillah. Terus kaifiat al-murur ala sirat. Terus kemudian bagaimana manusia kondisinya ketika menyeberangi sirat tersebut. Yaridun nasu ala sirat summa yasbiruna anhu bi a'malihim. Mereka hadir di sana, datang kemudian yasbiruna anhum bi a'malihim wahum salasat asnaf. Jadi dibagi menjadi 3. Kayak yang tadi kita udah bahas. Ada tiga asnaf. An-nasu fis-sirati salasat asnafin. Manusia di sirat itu ada 3 golongan. Ada golongan yang pertama itu namanya najin musalam. Najin musalam. Yang kedua itu namanya makhdusyun mursalun. Terus yang ketiga itu namanya makdusun finar jahannam. Makdus. Yang pertama itu najin musalam, ini artinya yang benar-benar selamat, berhasil nyebrang dan setelah sampai di destinasi terakhir gitu, maksudnya setelah nyebrang dia selamat keadaannya, selamat sentosa lah bahasanya kalau di kita. Ini yang selamat total, selamat sentosa. Aman, terkendali lah kondisinya dia. Nah, ada juga yang tengah-tengah. Ada yang makdusun, gini deh, yang ini dulu, ini selamat sentosa. Kalau yang ini yang makdus fi jahannam kira-kira apa? Tergelincir gitu ya, kepleset, tergelincir ke neraka. Nah, ini yang tengah-tengah, makdusun mursal, itu yang babak belur. Jadi dia selamat tapi babak belur. Jadi kayak di sana kan ada kait-kait yang kayak tadi kita udah bahas, bahwasanya di sana ada kait-kait yang seperti duri pohon sadan. Kait-kait itu siap untuk menyambar, melilit siapapun yang menyeberangi sirat. Nah, makanya sirat tersebut ketika dilewati
kemungkinan besar yang kelas tengah-tengah ini adalah alhamdulillah selamat gitu. Alhamdulillah selamat, tapi ya gitu kena apa namanya duri-duri. Tadi kan sempat disebutin juga ya. Maaf tadi Ana nggak ngebacain di halaman awal itu ada sifat sirotnya. Ahadda minas saif wa adak minas syar. Lebih tajam daripada saif, daripada pedang, dan lebih tipis daripada rambut. Jadi udah kondisinya kayak gitu si sirotnya. Ditambah lagi ada duri-duri pohon sadan. Jadi kemungkinan manusia keadaannya hanya terbagi menjadi 3 opsi aja gitu di sana. Kemudian wa yatafawatul maruna ala sirati tafawutan aziman. Yatafawat itu maksudnya berbeda-beda. Al-marrun itu sama-sama seperti al-warid. Al-waridun, al-marrun itu sama, orang-orang yang melintasi maksudnya. Ala sirati tafawutan aziman. Bedanya tuh beda-beda banget. Kullun bihasab amalihi. Setiap mereka tergantung amalnya. Faminhum man yamurru kal barqi, ada yang secepat kilat. Wa minhum man yamurru karih, ada yang secepat angin. Wa minhum katair, ada yang seperti burung. Wa minhum yashuddu kasyaddir rijal, ada yang lari gitu. Jadi benar-benar berbeda-beda sesuai amalnya. Kemudian khamisan awwalu man yamurru ala sirat. Tadi udah dijelasin kan di hadis yang sebelumnya yang lagi ngebahas sifatus sirat. Itu sebenarnya hadis sifatus sirat tadi yang dipaparkan di kalian di halaman 45 itu. Dia nggak hanya sedang ngebahas sifat siratnya tadi di bagian yang anak tandain aja. Di atasnya tuh dia ngebahas kejadian di siratnya secara detail. Makanya di hadis itu juga udah tercantum siapa yang pertama kali melewati sirat, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Gitu. Awwalu man yamurru ba'da dharbi sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah alladzi sabaqa wa yudrabu sirat baina zuhrai jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Dah sampai situ aja. Cukup sampai situ. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Itu udah cukup. Sadisan yang keenam, hukmul iman bi sirat. Kemudian bagaimana hukum beriman kepada sirat? Wallazi yajibu i'tiqaduhu. Ini sama ya, kayak mizan tadi. Hukum berimannya kurang lebih sama secara tafsilnya. Nanti ketika di ujian dijelasin ini. Jangan langsung wajib. Enggak kayak gitu jawabannya. Cara menjawab yang mizan sama yang sirat ini harus ditafsil ya. Kayak tadi kita sepakat bahwasanya yang wajib adalah berpikir, adalah meyakini bahwasanya ada. Tapi tafsilnya seperti apa, kayak bentukannya seperti apa, nanti detailnya begini gitu, yang mengingkari atau yang berbeda pendapat tentang hal tersebut itu tidak berkonsekuensi kafir. Yang berkonsekuensi kafir adalah yang tidak mengakui keberadaan gitu. Waladhi yajibu i'tiqaduhu wa yakfuru syakhsu bi inkarihi wa anna fil akhirah siratan. Lianna hadza ma'lum min ad-din bi darurah wa ma 'ada dzalika min anna sirat jisrun aw laisa jisran. Nah, sama juga kasusnya kurang lebih sama seperti dengan mizan. Ada yang bilang mizan tadi timbangan, ada yang bilang bukan, ya kan? Bisa jadi mizan itu cuma keadilan, simbol keadilan aja. Makanya disebutnya mizan. Sama, sirat pun karena ada yang berpendapat mungkin bukan sirat, maksudnya mungkin bukan jisrun. Tadi kan sirat diartikan sebagai jisrun. Itu tarif dari ahli sunnah, mereka mengartikannya jisrun, jembatan, benar-benar diartikan jisrun. Sirat itu kan jalan ya sebenarnya, jalan atau jembatan. Nah, kemudian ahli sunnah mengartikan itu dengan makna zahirnya jisrun. Jadi kalau misalkan ada orang, iya saya mengakui bahwasanya di akhirat itu ada sirat, bahwasanya di akhirat itu ada mizan, tapi saya nggak mengakui bahwasanya itu adalah timbangan, tapi saya nggak mengakui bahwasanya itu adalah jembatan. Apakah dia kafir? Enggak, dia nggak kafir. Dia mengakui ada, tapi hanya saja dia tidak mengakui bentukannya itu seperti sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah. Gitu. Seperti tadi, yang tidak mengakui jisrun, mereka bisa saja bilang bahwasanya bal huwa kinayatun an tariqil jannah awin nar falaisa aqidatan yakfuru syakhsu bi inkariha. Bisa jadi mereka menganggap bahwasanya sirat itu adalah kinayah dari tariqul jannah awin nar. Jadi kayak jalan menuju surga atau neraka itu disebut sirat dalam tanda kutip. Falaisa aqidatan yakfuru syakhsu bi inkariha.
dia bukanlah sebuah akidah yang membuat seseorang kafir ketika mengingkarinya. Illa anna zahira minal ahadis wal masyhur 'indal jumhur an-sirat jisrun mamdud ala zahri jahannam. Hanya saja kita harus setuju bahwasanya memang secara zahir dari nas-nas yang ada di hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya sirat itu adalah jisrun mamdud, adalah jembatan yang memanjang ala zahri jahannam. Faman ankara sirat bi ayyi ma'na bahwa kafir. Nah, ini yang kafir. Yang kafir adalah yang ankara sirat bi ayyi ma'na. Yang kafir adalah yang mengingkari sirat dengan seluruh maknanya. Gitu. Jadi kalau sirat maknanya begini, enggak saya nggak percaya. Sirat maknanya begitu, enggak saya nggak percaya. Pokoknya saya nggak percaya sirat dengan makna apapun itu baru dia yang kafir. Linkari ma'luman minad-din bid-darurah. Tadi seperti yang disebutkan, dia mengingkari sesuatu yang sudah maklum minad-din bid-darurah. Al-hikmatu minas sirat. Apa hikmah dari adanya sirat? Izharu farhil mu'minin wa hasratil kafirin. Pada saat itu kan dipertontonkan bahwasanya orang-orang mukmin bahagia dan orang-orang kafir menyesal. Hasrat, menyesal, penyesalan orang-orang kafir. Oke, tadi itu mizan dan sirat. Sekarang kita mau bahas haud. Haud itu telaga lah bahasa Indonesianya. Al-haudu huwa majma'ul. Boleh. Ya, sebelum lanjut, ada yang pertanyaan. Yang pertama itu tentang setelah kematiannya. Itu urutannya seperti apa? Apakah dari alam kubur sampai surga dan neraka seperti apa itu urutannya? Urutannya di buku termin 1 kita ada bahas di buku termin 1. Nanti boleh dibaca-baca lagi. Berarti kan urutannya kayak gimana kemarin sambil murojaah? Hari kiamat, ya kan? Kemudian kita di kubur dulu ya. Hah? Alam kubur itu hari kiamat. Bagi yang sudah meninggal duluan iya. Oh iya, alam kubur, kemudian nanti hari kiamat, ya kan? Di hari kiamat setelah itu Ba'as dulu. Sebelum padang mahsyar ada namanya Ba'as. Al-Ba'as. Ba'as itu yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Yang sudah ada di dalam kubur, itu dibangkitkan lagi, gitu kan? Kemudian baru setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, mereka nunggu lama banget sampai pada saat itu siapa yang memberikan syafaat agar pengadilan segera dimulai? Nabi Muhammad SAW. Karena ketika di padang mahsyar itu kondisinya panas, matahari seperti ada di atas kepala. Kemudian manusia itu sempat disebutkan di buku bahwasanya sampai tenggelam di keringatnya mereka. Nanti kalau antum baca lebih tafsirnya lagi di buku, ada pendapat yang mengatakan seperti itu, sampai datanglah Nabi Muhammad sampai di situ datanglah syafaat gitu yang dimintakan oleh Nabi Muhammad agar perhitungan segera dimulai. Kemudian setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, nanti manusia akan diberikan sahaiful a'malnya. Jadi kan nanti dikumpulin. Habis itu setelah dikumpulin, manusia diberikan apa bahasa Indonesianya, sahaiful amal, lembaran catatan amalnya. Catatan amalnya itu sendiri manusia berbeda-beda dalam proses penerimaannya. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Kemudian bagaimana dibagiin sahaiful amalnya? Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya nanti sahaiful amal itu diterbangin angin gitu. Nanti nyampe sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya nanti sahaiful amal itu dikasihin kayak malaikat yang ngasih ke manusia. Ada juga yang berpendapat, kalau kecepatan bilangnya, kecepatan nggak? Aman kan? Kebayang kan? Ada juga yang berpendapat bahwasanya manusia nanti dipanggil ambil sendiri kayak orang terima rapot gitu. Kemarin jalan tengahnya salah satu yang diambil pendapatnya adalah manusia itu nanti sahaiful amal itu akan diterbangkan dengan rih, kemudian malaikat nanti yang ngasih ke manusia gitu. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri gitu, sesuai dengan amalnya dia. Kalau baik dari kanan, kalau buruk dari kiri. Kemudian setelah mereka diberikan sahaiful amal, akan mizan. Tadi masuk ke yang tadi kita itu. Ada hisab. Hisab dulu baru mizan. Hisab, terus kemudian amal itu akan dihisab
Setelah amal itu akan dihisab, nanti akan mizan, ditimbang. Tadi kan kita belajar bahwasanya mizan itu ba'da muhasabatil amal, ya kan? Setelah mereka dihisab, kemudian ditimbang. Setelah amal manusia ditimbang, manusia akan diarahkan untuk menyeberangi sirat. Nah, sirat sama haud ini yang menjadi ikhtilaf ulama. Ada ulama mengatakan bahwasanya sirat dulu baru haud, ada ulama yang mengatakan haud dulu baru sirat. Gitu. Apakah manusia nyebrang jembatan dulu baru nanti mereka ketemu telaga? Apa mereka ketemu telaga dulu baru mereka menyeberangi sirat? Nanti kita bahas istilahnya. Jauh ini kita baru sampai situ. Yang kedua, kan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, pertanyaannya kan ketika di alam kubur, dia kan pasti melihat perbuatan amalnya. Kan ada kuburnya sempit, ada kuburnya luas, kan sesuai dengan amalnya. Terus ketika di timbangan juga kan sesuai amalnya. Ketika di sirat juga sesuai amalnya. Nah, pertanyaannya, ketika tahapan pertama hilang itu kan dia belum mengetahui amalnya. Berarti ketika di mizan itu kan dia udah pasrah gitu. Jadi wah amal saya udah buruk gitu. Ketika mizan wah udah buruk juga ngapain gitu. Ditimbang. Apalagi di sirat juga kan otomatis kan itu udah merasa bersalah gitu. Udah katanya udah kena juga. Paham. Gimana? Sejauh ini, Ana juga punya pertanyaan yang sama. Terus mereka kan kayak makanya kejadian sama ayat ini, Ana tuh menjelaskan sesuai pemahaman Ana kan. Kayak kalau ditanya detailnya nanti gimana perasaan kita pada saat itu Ana juga belum tahu. Tapi yang Ana pahami sejauh ini, kenapa Allah harus menghadirkan mizan? Kenapa ditimbang lagi? Kenapa dihisab lagi? Padahal mungkinlah sebelum dia meninggal pun dia udah tahu mungkin dia orang baik atau dia orang jahat. Iya. Ya kan? Kayak ya udah kalau kan ada kan orang-orang jahat yang bilang nggak apa-apa saya masuk neraka nanti kayak gini gitu. Tapi tujuan Allah untuk menghadirkan mizan dan hisab itu tujuannya adalah mengizhar. Bukan untuk biar dia tahu si pelaku ini bisa jadi dia tahu. Oh iya, celaka nih saya. Tapi tujuannya Allah menghadirkan itu adalah untuk mengizhar. Agar apa? Agar adil. Gini, orang yang berbuat jahat di dunia, belum tentu dia mendapatkan jazanya dia di dunia, ya kan? Belum tentu dia mendapatkan balasan setimpal. Makanya ada beberapa orang-orang yang zalim yang mereka bilang, semoga kita bertemu di peradilan akhirat, gitu. Karena itu seadil-adilnya peradilan. Karena di dunia hukumnya bisa jadi orang zalim tidak mendapatkan keadilan dengan hukum yang ada kan. Makanya mereka bilang semoga nanti kita mendapatkan hukum yang adil di peradilan akhirat. Maka tujuan dari adanya mizan, hisab dan sebagainya, sirat tadi dipertontonkan itu kan pertontonan. Beda kan? Kita dihukum sendiri, sini kamu dihukum gitu, sama sini kamu saya hukum ditontonin sama orang-orang. Beda nggak hikmahnya? Beda kan? Kalau misalkan dihukum dipanggil ke ruang kepala sekolah, dihukum di situ, ada rasa apa ya? Ya udah nggak apa-apa dihukum sendiri ini, gitu kan? Tapi kalau ketika dia dihukum, dipertontonkan kecelakaannya dia di depan semua banyak orang, maka hukum yang terjadi pada saat itu bukan hanya untuk dirinya dia sendiri keadilannya, tapi itu adalah keadilan untuk semua orang, untuk seluruh makhluk. Gitu. Jadi kalau ditanya fungsinya apa, padahal dia udah tahu, jelas dia udah tahu. Bahkan sebelum dia mati dia pasti kemungkinan bahkan dia udah tahu dia bakalan masuk neraka nih, gitu. Tapi di adanya hal tersebut adalah untuk menjadi keadilan untuk orang-orang yang pernah berurusan sama dia di dunia dan dia belum dapat ganjarannya gitu ketika di dunia. Tadi kan kita nggak bahas secara logika, tapi menahan kepikiran gitu. Jadi kan kalau udah tahu kan pasti ada yang ingkari lagi gitu ya. Ada yang ingkari gitu ya. Sampai kan dalam Al-Quran sebutnya kan lima syahidtum kalau antapana Allah udah sih. Begini ya, gimana gitu? Menyelisih maksudnya kayak gimana tuh? Maksudnya kan gini, kan udah jelas bertanya ya. Nah, misalnya ketika di hisab itu kan dia ada yang ingkari, oh saya itu udah kayak gini gitu. Terus didatangin buktinya gitu. Kayak tadi kan semua anggota badan itu sudah bicara gitu. Iya. Apa yang mereka perbuat. Nah itu kan tanda bahwasanya sebelumnya itu mereka ingkari juga atau enggak gitu. Kan kalau secara urut gitu kan
otomatis kesininya tuh makin jelas gitu buktinya. Hmm. Harusnya kan gak kali gitu, udah pasrah gitu. Tapi kan kalau nggak salah dengar itu kan apa namanya dalam Iya. hadis Al-Quran ada yang kali gitu. Itu kan mengisi logika gitu. Mengingkari kayak mereka nggak ngaku gitu, Iya, bahwasanya. gitu. Atau kayak tadi kan yang Atau antum mempertanyakan kenapa harus si kaki, tangan dan sebagainya itu harus bersaksi? Enggak, itu juga sih. Tapi yang intinya itu kenapa mereka mengingkari gitu. Sampai ketika kaki, tangan dan anggota badan itu berbicara, terus sampai tanyakan kenapa bicara gitu. Padahal kan dia kan udah menerima gitu, maksudnya udah pasrah gitu, dia akan diagar gitu. Pengingkarannya dalam bentuk seperti apa? Bisa ayatnya bunyinya kayak gimana? Maksudnya coba anak-anak nggak paham mengingkarinya tuh kayak gimana? Mengingkarinya kan kenapa kamu di masa hidup, kenapa kamu bersaksi gitu? Oh iya paham. Iya. Kenapa kalian harus bersaksi atas perbuatan saya gitu? Iya. Lagi-lagi ya, kalau secara logika emang bener yang antum bilang kan, kayak ngapain dia nanya lagi. Menurut Ana, kejadian di akhirat yang Ana pahami ya, manusia itu di sana seperti sudah di dalam skenario. Jadi dia bertanya, dia bertingkah, dia apa, itu tuh udah di dalam apa namanya, skenarionya Allah. Kayak tadi misalkan, ngapain tangan, kaki, mulutnya itu bersaksi, padahal buktinya udah jelas gitu kan. Dia salah, ngapain tangannya disuruh bersaksi lagi? Misalkan dia udah pasrah gitu kan, udah nih salah, masuk neraka ini mah gitu. Ngapain tangannya pakai bunyi lagi, kakinya pakai bunyi lagi, apa namanya, organ tubuhnya sampai bersaksi lagi? Tujuannya untuk apa bahasa Indonesia, mensyadidkan azab atas dia. Kebayangkan kalau orang ada kaidah kebahasaan yang menyebutkan bahwasanya, Ana lupa nama istilahnya. Ketika seseorang udah salah, kemudian kamu sebutin lagi salahnya. Kayak dia udah tahu salah nih, tapi ulang-ulang salahnya. Misalkan kamu pernah mencuri, iya ya Allah pernah mencuri. Tangan kamu sini saksi, kamu pernah nyuri tanggal berapa? Segini. Iya ya Allah saya tahu. Kaki kamu nyurinya kemana? Gini. Semakin syadid kan tekanannya pada saat itu. Menurut Ana itu fungsi dan hikmahnya seperti itu. Jadi kalau dia dibilang mengingkari, Ana yakin di lubuk hatinya pun dia nggak mengingkari, tapi mungkin dia bertanya ya, bukan dalam konteks mengingkari gitu. Mungkin bukan mengingkari, tapi dia mungkin bertanya, kenapa kamu harus bersaksi lagi gitu? Kayak, atau kenapa kamu menambah? Kan itu kayak, tahu nggak sih kalau kita salah terus makin dicepuin orang, kayak tawan nyuri, terus temennya bunyi, iya nyurinya 3 lagi gitu. Kan semakin malu, semakin syadid gitu kan azabnya. Yang Ana pahami sejauh ini seperti itu. Jadi kayaknya kalau makhluk mencoba mengingkari apa namanya, azab, mencoba mengingkari amal perbuatannya di hari akhir itu, dia udah kicep dulu. Nggak mungkin dia mungkin nggak berani mengingkari, tapi dia mungkin takut bahwasanya iqamatul hujjah atas dia itu semakin syadid, ya kan? Semakin banyak itu kan berarti azabnya bisa semakin besar. Yang Ana pahami. Oke. Sirat kan dijelaskan kan bahwasanya sirat itu aladoh di jahanam. Ya. Aladoh di jahanam. Nah, ketika seorang itu jatuh, yang disebutkan tadi kan tuh terakhir, makdus jahanam. Nah, ketika seorang jatuh berarti ditentuin neraka dan surga itu di situ. Berarti ketika jatuh dia masuk neraka. Berarti tentuin surganya itu di situ. Maksudnya gimana nih? Jadi sirat itu akhir dari perjalanan manusia yang menentukan dia itu di surga atau neraka gitu. Atau gimana? Iya. Betul ya? Iya, kalau jatuh dia neraka, kalau dia lanjut lagi dia masuk surga. Kalau dia masuk surga dia ketemu haud, ketemu telaganya Nabi. Iya, yang Ana pelajari sejauh Ana belajar tauhid, sirat itu kayak finalnya. Jatuh ya jatuh, habis itu karena nggak tahu lagi habis itu dia diapain lagi, kan dia udah dihitung, udah dihisap, udah dimizan, dia kan udah dikumpulin sama manusia, udah diadili, dibikin malu ya kan, yang jahat-jahat, yang baik-baik udah di iftihor ya kan, amal-amal baiknya dia udah asana alaihi, kemudian habis itu dia udah apain lagi tadi tuh, dia disuruh
lewatin sirot, ya kan? Menurut Ana itu yang bukan menurut Ana, terakhir kali yang dibahas di bab sama ayat hari kiamat itu sirot. Ketika dia jatuh dia masuk neraka, kalau dilanjut dia masuk surga. Nah, makanya nanti ada istilah nih, kita akan ngebahas haud dulu atau sirot dulu. Kayak nanti berarti orang yang masuk surga, berarti kan dia lanjut tuh. Kayak kalau yang neraka udah zong kan, udah jatuh ya kan. Habis itu kalau yang masuk surga dia masih lanjut, dia akan ketemu haudnya Nabi gitu. Dia akan minum haud, akan minum air dari telaga tersebut. Gitu. Kalau setelah sirot ternyata ada kejadian lagi. Sejauh yang Anda pelajari, kalau dia sudah jatuh di sirot ya berarti dia memang masirnya neraka. Alhamdulillah. Nah, neraka kan banyak. ada ulama yang berpendapat nah jahanam itu maknanya nar. Jadi jahanam itu ada yang berpendapat bahwasanya jahanam itu dalam tanda kutip. Jahanam itu maksudnya nar. Nanti ketika nah, itu sebenarnya pertanyaanku juga. Manusia itu memilih kayak dipilihin neraka sa'ir, neraka jahanam, neraka ini, neraka jahim itu tuh gimana? Dia dipilihinnya, diangkatkah, dipindahin kayak kita nyelup kentang gitu, kayak ini salah masuk kompor nih gitu, atau gimana? Itu yang sampai sekarang belum kebayang. Makanya ketika baca kata-kata jahanam di situ, ada ulama yang berpendapat jahanam itu maksudnya nar, ada yang bilang bahwasanya nar jahanam huwa. Aku nggak milih salah satu sih, kayak jahanam itu jahanam kah atau nar kah, meyakini kayak tadi yang aman adalah meyakini bahwasannya neraka aja bawahnya gitu, itu jahanam atau enggak itu kita nggak dosa kalau salah memahami sana kan, karena kalau salah satu hikmahnya apa namanya hukum mengingkarinya ini nggak kafir adalah kalau ini andaikan ya orang yang salah memahami, misalkan tadi kayak salah paham lah dia, misalkan mizan itu misalkan ada yang ngiranya piringannya cuma satu, kafir dia gitu. Enggak, karena kalau misalkan seseorang yang seperti itu terus jadi hukumi kafir, itu seperti taklif bil majhul, mentaklif seseorang atas pengetahuan dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang dia yang nggak tahu, sesuatu yang belum diketahui, itu kan di luar ininya manusia, istitoahnya manusia. Kita taunya dari mana? Kita taunya dari nas. Nas itu sendiri masih ditakwil, ulama masih beda pendapat, ulama berbeda pendapat. Jadi yang paling aslam untuk kita adalah apa? Menghargai istilah tersebut dan meyakini eksistensinya, gitu. Kalau untuk sirat ini apakah semua makhluk itu melewati atau cuma makhluk yang mukallaf saja, manusia mungkin, atau cuma manusia aja? Karena kalau ditarik jamnya dulu yang diceritakan sejauh ini anak kebayangnya manusia, tapi belum pernah dengar kalau misalkan jin itu melewati sirot, itu belum pernah dengar sih. Tapi memang disebutnya jami'ul khala'iq. Ana sendiri belum tahu apakah apakah itu manusia doang, apakah jin. Tapi kalau dari tarifnya ini seperti seluruh mukallaf, minal mu'minin wa ghairihim. Karena kalau jin kan dia jismun nariyah. Gimana? Nggak ada pabritnya gitu. I see. Ya. Soalnya dia nggak pakai jami'un nas, ya kan? Dia menyebutkannya jami'ul khala'iq. Minal mu'minin wa ghairihim. Sejauh yang anak kebayang sejauh ini manusia, karena belum pernah dengar penjelasan jin menyeberangi sirot gitu. Yang bisa kan jin manusia, ya jadi bisa tinggal masuk. Iya, tapi pertanyaan anak manusia atau manusia dan jin gitu. Kayak kalau jin kena kait duri pohon sa'dan terus dia jismun nuraniyah, itu kan ada yang bilang jismun nuraniyah, ada yang bilang hawaiyah. Ada istilah ulama di situ. Dia termasuk perkataan Imam Malik banyak yang dalam istiwa itu. Istiwa umat dan wakil itu majhul. Yus'al anhu bi'atun gaibnya. Kenapa?
Ya ini tuh termasuk kita ini tuh termasuk yang perkataan Imam Malik ya gitu. Karena Malik dikatakan kan man istiwa, al istiwa maklum, wa kifiyatu majhul, wa yus'alu bid'atun gitu. Jadi termasuk yang itu enggak gitu. Atau itu khusus untuk sifat Allah gitu. Enggak tahu nah. Apa yang tanya? Istiwa. Kan istiwa kan ketika Imam Malik ditanya sama gurunya, man istiwa, terus Imam Malik bilang al istiwa maklum, wa kifiyatu majhul. Iya. Selalu anu tidak. Nah ini tuh termasuk yang itu bukan gitu. Istiwa itu berarti membahas arsy, ya Ya, kan? itu makanya anak tanya kan itu khusus untuk sifatnya Allah atau untuk Sama'iyat, iman, seluruh sama'iyat gitu maksudnya. untuk iman kepada ini juga gitu. Iman kepada sama'iyat kan? Maksudnya kayak sama'iyat itu ma'lum wa kaifiyatuhu majhul, ya kan? Watus alu anhu bid'ah gitu. Iya. Juga belum tentu ke semua sampai bisa jadi itu cuma di kayak istiwa. Karena kalau masalah istiwa itu ya, masalah istiwa itu sesuatu yang fatal. Beda fatalnya dengan kita membayangkan sirat. Tadi disebutkan bahwasanya sirat ini nggak ada konsekuensi fasik bid'ah atau apa namanya kafir kalau salah membayangkan. Tapi ketika kita salah memahami konsep istiwa, itu bahaya. Istiwa boleh nanti ada lanjutannya nih ketika kita membahas arsy. Istiwa, tapi anak kasih mukadimah sedikit. Kenapa ulama sampai berpecah belah tentang gara-gara istiwa, ya kan? Ada sebuah firqah yang ada sebuah kelompok yang dia mempunyai paham berbeda tentang istiwa. Dari situ dia membangun sebuah akidah gitu, karena perbedaan konsep pemahaman tentang istiwa ini. Istiwa ini kan kalau bagi yang berpendapat bahwasanya istiwa itu alal arsy, ya kan? Alal arsy itu kaifiyah loh. Alal arsy itu kaifiyah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Alal arsy duduk, ketika kalian menyebutkan itu duduk, itu kalian berarti sudah menyebutkan kaifiyah. Dan kalau kalian sudah menyebutkan kaifiyah Allah itu duduk, berarti Allah seperti butuh kepada tempat. Makanya nanti kita belajar bahwasanya arsy itu bukan Allah ciptakan untuk jadi singgasananya. Allah nggak butuh singgasana itu, nggak butuh singgasana untuk beristiwa gitu. Makanya di situ diwanti-wanti jangan kalian bertanya. Makanya di situ Imam Malik ketika ditanya itu jangan kalian bertanya-tanya tentang kaifiyahnya kan, karena kalau kalian bertanya-tanya tentang kaifiyahnya kalian akan apa coba yang terbayang di otak pendeknya otak manusia ketika disebut istiwa? Duduk, bersemayam, ya kan? Kita kayak ngebayangin orang lagi semedi gitu kan, lagi yoga terus kayak bersemayam di atas sana. Sementara menurut mazhab Ahlussunnah, Allah itu tidak terbatas pada tempat gitu. Jadi Allah tidak menciptakan arsy itu untuk Allah bersinggah sana, karena sesungguhnya Allah tidak butuh tempat. Tapi mungkin kalau dikiaskan ya antara istiwa tadi dengan sirot, kayaknya nggak setara nggak apa namanya ya. Tapi secara faedahnya yang pernah dengar gitu, ada faedah itu bil haqiqah bil asma. Jadi yang maksud itu hakikatnya bukan namanya. Ya kan? Kalau semua bisa katakannya, saya riba ya. Riba itu kan hakikatnya seperti itu ya. Riba kan kayak seperti itu. Ya, fardin jalan akan bahwa riba. Ya kan? Nah, ada orang bilang nggak riba itu tapi bunga, tapi kan hakikatnya sama gitu. Berarti kan itu sesuatu yang sama tapi beda nama gitu. Nah, masalah iman itu kan kita beda-beda gitu. Kan beda-beda. Nah, yang mengeluarkan seorang dari keimanan itu seperti apa gitu? Yang mengeluarkan seseorang dari keimanan, konteksnya apa? Konteks ini sama ayat. Ya. Kalau dia tidak mengakui eksistensial. Jadi secara ijmali bukan? Ijmali ya. Dia kafir ketika dia mengingkari itu secara ijmali. Tapi kalau dia ingkar secara tafsili, dia nggak kafir. Karena tafsili sama ijmali kan itu kan sesuatu yang tafsili itu kan kalau tafsirnya beda, berarti ijmalinya juga
beda maknanya. Kita dikasih jalan nggak untuk masuk ke tafsil itu? Gini, mizan, ya kan? Tadi secara ijma kita cuma diwajibkan di teksnya tadi disebutkan bahwasanya yang membuat seseorang itu kafir ketika dia tidak mengakui ada mizan. Sama sekali di ayat mana dia nggak mengakui mizan itu mau timbangan kek, mau keadilan kek, mau apa, nggak ada peristiwa mizan sama sekali. Berarti yang dia tidak yakini adalah mizan secara ijmali atau tafsil? Ijmali, ya kan? Berarti dia tidak mengakui mizan secara ijmali. Kemudian bagaimana nasib orang-orang seperti misalkan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya mizan itu adalah kinayah anil adl. Disebutkan kafir nggak tadi di sini? Enggak. Nah, kinayah disebutkan mizan itu kinayah apa namanya? Astagfirullahaladzim. Anil adl itu adalah bentuk tafsilan atau tadi mana lagi contohnya? Sirot yang bilang bahwasanya sirot itu jisrun atau bukan, itu kan tafsil, sesuatu hal yang tafsili, ya kan? Atau tadi yang bilang bahwasanya mizan itu misalkan piringannya cuma satu gitu, atau misalkan mizan tuh nggak punya dua piringan kayak gitu, nggak tahu dia bayanginnya mizan kayak gimana, apakah dia kafir? Enggak. Menurut Anda itu tafsil. Sama seperti nabi, mengimani nabi, iman kepada para anbiya. Yang apakah orang kalau nggak tahu nama nabinya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai 25 sampai Nabi Muhammad, apakah dia kafir? Enggak. Yang kafir adalah yang dia tidak percaya bahwasanya ada anbiya. Hasilnya beda gitu. Apanya tuh? Hasilnya beda kan? Hasilnya? Iya. Iman itu rusak atau hilang menyebabkan kekafiran kalau secara ijmalinya dia tidak percaya. Tapi kalau secara tafsilnya dia tidak, kalau secara tafsilnya dia apa bahasa Indonesianya? Secara terperincinya dia berbeda pendapat, itu hal yang furu'iyah. Kayak sama ayat. Coba. Coba. Misalnya kan yang tadi kan yang kinayah atau anil adl, yang bisa kinayah atau anil adl. Itu kan beda gitu. Sama yang satunya lagi. Yang mana tuh? Tadi kalau yang ikonnya kan mizan mahdi, mizan hakiko sama mizan kinayah atau anil adl kan beda. Bedanya kan? Nah, berarti hasilnya juga beda berarti. Tapi kan dia sama percaya ada eksis mizan. Yang bahaya itu adalah ketika dia tidak mengakui eksistensialnya dia. Bukannya bahaya juga kalau salah pemahaman gitu. Tapi dia percaya ada mizan. Di sini disebutkannya kayak gitu. Karena infonya juga nggak ada dari Allah. Secara tafsil. Masalah juga di yang satu tadi. Kalau yang ijma itu yang percaya enggaknya. Kalau tafsirnya kayak ada beberapa piringan itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya ada dari pasti juga, ya, sama juga. Kalau nggak salah yang satu. Yang kita pahami sejauh ini adalah gini. Memahami sesuatu secara tafsil itu hukumnya wajib ketika sudah ada dalil qat'i yang menyebutkan akan hal tersebut. Misalkan tadi contohnya mana ya? Tadi kayaknya anak yang nemu sesuatu yang bisa menjawab ini. Apa gitu statementnya? Mizan itu berlaku pelakunya, pelaku orangnya, atau amalnya, atau suruf amalnya. Di sini musonif menyebutkan bahwasanya tidak apa-apa kalau kamu mau berpendapat tiga-tiganya ditimbang sekaligus. Coba bayangin gimana tiga-tiganya ditimbang sekaligus. Ya kan? Berarti karena tidak ada dalil tafsil, mana tadi kalimatnya ya? Sebentar, nih ada dalil tafsil yang menyebutkan bahwasanya walam tanfin nusus al-musbitah liwaznil wahid minha anna ghairahu la yuzan di halaman 40. Walam tanfin nusus al-musbitah liwaznil wahid minha anna ghairahu la yuzan. Tidak ada nas yang mengisbat bahwasanya salah satu dari mereka tidak ditimbang gitu. Artinya tidak ada nas yang menyebutkan satu bukan dua. Kebayangkan? A bukan B. Pilihannya cuma gini. Ini udah ya, anak izin nafas.
nas itu cuma ada gini. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Tapi nas itu tidak bilang A, bukan B dan C. B, bukan A dan C. C, bukan A dan B. Beda nggak konsekuensinya kira-kira? Yang ini sama yang ini. Beda nggak? Beda kan? Beda, pasti beda. Kita kalau mau membahas sesuatu yang, kalau kita lagi membahas dalam konteks tafsil, di situ nas syariah menunjukkan yang mana konsepnya. Ini apa yang ini? Yang ini. Berarti nas yang ada di nas syariah itu tidak menyebutkan sesuatu, tidak mentaklif kita dengan sesuatu yang tafsili, ya kan? Kalau begini ini tafsil, tapi kalau begini itu nanti yang membaca pasti jadi punya ihtimal. Jadi ini atau ini, gitu. Kita belajar bahwa di ulum tafsir sama ulum hadis bahwasanya ketika ada nas syar'iyyah yang bertabrakan, ini kan jelas ya. Ini mutabayinin, ini berbeda antara satu sama lain. A bukan B, B bukan C, semuanya bukan satu sama lain. Maka cara menyatukan nas tersebut antara nasakh atau jamak, ya kan? Atau tarjih. Di situ ulama bilang bahwa musannif menyebutkan bahwasanya boleh kita pakai metode yang al-jamak gitu, menyatukan di antara mereka. Andaikan hukum ini kan berarti kita berbicara tafsil kan, A, B, C gitu kan. Kalau simpelnya, kalau ijmali mereka bilang aja ada sirot gitu. Ada sirot, ada mizan. Enggak ngebahas tuh. Coba orang-orang yang kita dihukumi gini deh. Kita tuh diajari seperti ini karena kita belajar di Al-Azhar. Bagaimana orang-orang yang di Indonesia yang mereka cuma belajar nanti akan ada mizan, nanti akan ada sirot, kafirkah mereka? Mereka nggak kafir. Mereka nggak mungkin tahu. Anak waktu kecil nggak tahu bahwasanya mizan itu nanti apanya yang ditimbang. Oh, mizan itu bentuknya begini. Anak cuma tahu dulu ada timbangan aja ditimbang. Terus anak bayangin deh kayak timbangan tukang sayur. Dulu anak bayangin kayak timbangan tukang sayur. Bukan, jangankan timbangan yang kayak di logo-logo hukum ya. Dulu anak membayangkan itu seperti timbangan tukang sayur. Apakah waktu anak kecil anak kafir? Enggak. Itu makanya yang dibilang orang yang salah memahami secara tafsiliyah, dia tidak, konsekuensinya tidak kafir gitu. Yang kafir adalah ketika seseorang mengingkari sesuatu yang secara ijmaliyahnya dia dia ingkari. Karena seseorang yang tidak, misalkan katakanlah anak waktu kecil, anak bukan penuntut ilmu yang membaca nas-nas seperti ini, tidak membaca artikel-artikel keagamaan sedalam ini. Maka ketika Raisa kecil itu ditaklif dengan ditaklif dengan ilmu al-ma'rifah bil mizan tafsilian, itu seperti taklif bil majhul. Dan itu mustahil di dalam syariat. Allah tidak akan mentaklif orang dengan majhul. Gimana? Kira-kira. Karena Anda berpikir andaikan sesuatu yang tafsil itu wajib, ya kan? Seandaikan ya, tafsiliyah sama ayat dalam hal ini adalah si mizan ini wajib, nasnya tidak akan berbunyi A, B, C, tapi A bukan B dan C, B bukan A dan C, C bukan A dan B. Nah, dia akan begini bunyinya. Kalau udah ada begini, antum salah pilih, misalkan gini, udah kayak gini bentukannya, terus antum harusnya jawaban yang benernya B, terus antum pilih C, itu baru kafir. Allah misalkan di situ udah jelas-jelas menyebutkan gini, misalkan hukum tentang malaikat. Malaikat itu laki-laki atau perempuan ya kan? Itu kan pertanyaan orang awam kan? Malaikat itu laki-laki atau perempuan ya? Sudah ada nas di dalam Quran. Itu kan pertanyaan tafsiliyah atau ijmaliyah kira-kira? Tafsiliyah. Tafsiliyah itu menjadi wajib atau berkonsekuensi menjadi kafir atau fasik ketika sudah ada nas syar'iyyah yang menyebutkan secara langsung bahwasanya konsekuensinya seperti itu. Misalkan pertanyaan tentang malaikat perempuan atau laki-laki itu pertanyaan tafsil, dan sudah jelas ada di Al-Quran bahwasanya mengatakan perempuan laki-laki itu fasik, malaikat laki-laki itu fasik, malaikat perempuan itu apa? Kafir. Itu kan tafsiliyah. Tapi sudah ada nas syar'i yang menyebutkan seperti itu. Konsepnya kayak yang gini. Maka baru dia bisa jadi orang kafir kalau mengingkari sesuatu yang tafsiliyah
yang penafsilannya sudah ada di dalam nas secara sharih. Gitu. Tapi hal-hal tafsiliyah yang tidak ada di nas secara sharih menyebutkan bahwasanya kalau tidak mengakui hal tersebut berkonsekuensi kafir, maka dia tidak akan kafir dengan hal tersebut. Itu seperti taklif bil majhul. Tidak adil buat orang-orang yang nggak belajar agama kayak kita yang diberikan kesempatan belajar di Al-Azhar kayak gitu. Ya kan? Nah, gitu. Ana yakinnya seperti itu. Makanya kita diberikan sebenarnya itu salah satu rahmat dari Allah, bahwasanya kita diberikan kelonggaran untuk tidak memikirkan hal tersebut. Bayangkan ulama kayaknya dari mereka lahir sampai mereka meninggal lagi mereka akan berdebat hal yang sama. Jadi mizan itu bentuknya kayak gimana? Sampai mereka meninggal nggak akan ketemu. Nunggu kiamat dulu nanti ketemunya. Nggak akan ada titik tengahnya. Gitu. Kira-kira gimana? Anak simpulin ya, kurang lebih konklusinya seperti apa. Menurut anak, bukan menurut anak, menurut sepemahaman anak, bahwasanya seseorang dikatakan kafir, jelas-jelas kafir ketika dia mengingkari sesuatu yang sudah ada dalil qat'inya secara ijmal. Kayak ijmal tuh kayak ibarat minimal gitu kan, minimal kalian tahu bahwasanya ada nabi, bahwasanya ada malaikat, bahwasanya ada mizan, bahwasanya ada sirat, bahwasanya ada sampai ayat ini. Ketika dia mengingkari hal tersebut, hal ijmal ini pasti sudah ada nas qat'inya. Gak mungkin sesuatu dihukumi dengan al-iman ijmali kalau tidak ada dalil qat'inya. Gak mungkin. Pasti semua yang al-iman ijmali itu ada dalil qat'inya. Itu baru dia berkonsekuensi kafir. Tapi kalau misalkan sesuatu hal yang tafsili, belum tentu ada nas qat'inya yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak meyakini hal ini secara tafsil dia kafir. Gitu. Hah? Apa? Yang misalkan udah disebut yang tafsil ini salah, itu terbagi menjadi dua. Makanya kita bagi hal yang tafsili. Apakah kita bisa tarik lurus semua hal tafsil itu nggak ada dalilnya dalam Quran? Maka kita boleh dengan bebas menyalahkan, boleh dengan bebas cang-cincung aja, gitu kan? Kayak, udah mau ikut Mu'tazilah dulu lah ini, gitu atau kayak gimana? Enggak, hal tafsili itu atau hal yang tafsili itu ada yang udah ada nasnya, ada yang belum ada nasnya, yang tidak belum udah nggak ada lagi, belum berarti akan, yang tidak ada nasnya. Nas yang dimaksud itu nas yang seperti apa? Nas yang konsekuensional. Hal yang ada konsekuensinya. Yang udah ada nas konsekuensional. Contoh yang ini mana? Malaikat, jenis kelamin malaikat. Wow. Yang ini contohnya yang apa? Ini contohnya adalah jenis kelamin malaikat. Kita setuju bahwasanya ini hal tafsil? Setuju. Ini jelas tafsil ya, nggak mungkin ijmal. Jenis kelamin malaikat itu hal yang tafsil. Tapi dia sudah ada nas konsekuensional yang membahas tentang hal tafsil ini. Yang bahwasanya disebutkan yang mengatakan laki-laki fasik, yang mengatakan perempuan kafir. Sama-sama tafsil, ini tafsili. Oke, kita sepakat. Ada juga hal tafsil yang tidak ada nas konsekuensionalnya. Contohnya apa? Kayak sama ayat ini. Kayak mizan itu apakah dia timbangan? Apakah keadilan? Jadi pertanyaan, karena nggak ada nas konsekuensional yang membahas ini. Barang siapa yang menyebut dia timbangan maka dia beriman. Yang menyebut ini keadilan maka dia kafir. Nggak ada nasnya di Quran. Atau sirat, yang menyebut dia jembatan. Ada juga yang menyebut dia itu bukan jembatan. Entah apa yang ada di bayangannya dia. Atau dia cuma menyebut kinayah dari Thoriq ilal jannah wan nar, ya kan? Ada nggak nas di dalam Quran yang menyebutkan ini yang kayak gini kafir? Nggak ada. Maka ini yang seperti ini konsekuensinya adalah tafwid. Gitu.
Kalau kita membebani seseorang, mentaklif seseorang dengan hal seperti ini, itu jatuhnya taklif bil majhul. Koreksi anak kalau anak salah. Kalau misalkan nanti teman-teman ada referensi lain, maksudnya misalkan anak salah menjelaskan, salah pemahaman, tolong dikoreksi, ya kan? Anak takut juga salah dalam menjelaskan, tapi yang anak pahami dari observasi anak sejauh ini seperti ini. Makanya jangan bingung ketika kok ada hal tafsir yang kalau dia salah paham dia bisa begini nih, bisa kafir, bisa fasik. Kok ada hal tafsir yang dia nggak apa-apa, kita salah paham gitu kan? Ya kan, awal pasti pemantiknya dari situ. Kok bisa dibiarin aja salah paham gitu kan? Padahal hal tafsir ketika salah memahami tafsir bisa salah dalam memahami ijmal, ya kan? Kayak gitu kan tadi. Tapi yang anak amati sejauh ini, hal tafsir itu memang ada dua jenis seperti ini. Ini nggak bisa kita tarik lurus gitu. Apakah semua hal tafsir boleh dibiarkan? Apakah semua hal tafsir harus dihukumi? Nah, memang ada beberapa yang berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Gitu. Kebayang nggak? Bayang? Alhamdulillah. Nanti kalau misalkan ada antum misalkan nih nemu referensi lain, nggak begitu gitu. Kasih tahu Ana ya. Oke? Okay? Gak apa, anak ini makanya belajar tauhid, belajar sam'iyat itu adalah belajar seperti ada ini tersendiri ketika anak harus mengajarkan hal seperti ini, karena ketika anak dipendokin nanti kayak gimana nih kejadian sebenarnya ya anak belum pernah ngalamin gitu. Kita bukan menghukumi, kita berijtihad dalam memahami hal ini sesuai dengan nas-nas yang udah tersedia aja, sesuai dengan observasi kita. Bahkan ulama aja masih berbeda pendapat kan soal hal ini. Hanya saja kita mengikuti manhajnya pendapat Ahlus Sunnah gitu. Meskipun yang tadi bahkan pendapat Mu'tazilah nggak disebut kafir, ya kan? Gitu. Karena Islam agama yang jelas gitu, tidak sembarang mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan. Gitu. Oke? Alhamdulillah. Nanti kalau luang waktu atau ada sanggahan hubungi Ana gitu. Ana terbuka banget kalau ada diskusi kayak gini. Karena jujur penasaran, orang belum pernah ngalamin, punya curiosity yang sama juga dengan antum gitu. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai haud. Insya Allah hari ini kita sampai ini aja kok. Sampai halaman 62. Gak apa-apa ya, soalnya abis maghrib pada jadwal ngajar. Malis. Oke, haud. Al-haudu huwa majma'ul ma'i fi ardil mahsyar. Haud itu adalah kumpulan air di ard mahsyar. Fahaudu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttasi'ul jawanib mutawasiyuz zawaya. Mutawassi'ul jawanib berarti itu luas, mutawassi'ul zawaya berarti sudut-sudutnya sama. Kayak gimana bentukannya? Nggak tahu. Lingkaran, persegi, segitiga atau apa? Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Rihuhu atyab minal misk. Wanginya lebih harum daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Banyaknya umat Nabi Muhammad kan banyak banget. Makanya kizanuhu, bejana-bejananya atau gelas-gelas yang tersedia di sana lebih banyak daripada bintang di langit. Man syariba minhu fala yazma abadan. Barang siapa minum dari sana tidak akan haus seumur hidupnya. Enggak akan seumur hidupnya. Enggak akan haus selamanya. Kan udah enggak hidup lagi. Ad-dalilu 'alal haud. Dalil adanya haud di mana? Faminal Quran, inna a'tayna kal kautsar. Nah, itu ada Al-Kautsar. Al-Kautsar. Haud itu airnya datangnya dari Kautsar. Kautsar itu nama sungai yang ada di surga. Jadi airnya makanya Kautsar huwal haud gitu. Karena airnya sumbernya dari sumber yang sama. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol al-Kautsar al-khairul katsir allazi a'tahu Allahu iyyahu. Al-Kautsar itu artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kan kalau kita belajar di
juz amma terjemahan kan inna a'tainakal kautsar, artinya kami telah berikan kamu nikmat yang banyak, ya kan? Makanya ulama berbeda pendapat dalam mengartikan haud sama kausar ini. Ada yang bilang itu majma'ul ma beneran, ada yang mengartikan enggak, itu tuh nikmat yang banyak. Makanya disebutnya al-haud atau al-kausar gitu. Karena al-haud adalah al-kausar, maka mereka tidak percaya bahwasanya haud itu adalah majma'ul ma. Nanti kita bahas. Wa amma sunnah faqad tawataratil ahadits 'anin nabi fi wujudil haudi wa fi sifatihi wa qad rawaha anhu sallallahu alaihi wasallam aksar min 50 sahabiyan. Hadis tentang haud ini sudah diriwayatkan lebih dari 50 sahabat. Walihadza naqul huwa mutawatiratun naqlan, maka dari situ kita bisa mengatakan bahwasanya dia mutawatiratun naqlan wa mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan. Ada yang bisa bedain enggak? Apa bedanya? Ada yang tahu? Mutawatirun naqlan itu artinya mutawatir secara jalur periwayatan. Naqlan artinya kan memindahkan, ya kan? Menukil gitu bahasa kalau Indonesianya. Dinukil dari, artinya mutawatir secara jalur. Sedangkan mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan, tawaturan ma'nawiyan artinya adalah misalkan antara satu hadis, misalkan perawinya beda gitu ya. Kalau perawinya beda, kan kita belajar di ulumul hadis, perawi itu bisa tafawut dari segi hafalannya, ya kan? Ada perawi yang memang ketika Rasulullah ngomong apa, langsung plek ketiplek plek plek bunyinya kayak gitu. Ada juga yang nggak ketiplek tapi maknanya sama gitu. Nah, disebut mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan artinya adalah meskipun ada beberapa hadis dengan redaksi yang berbeda, tapi secara makna itu sama. Maka itu disebut mutawatir tawaturan ma'nawiyan. Fajama'at baina nau'ai tawatur. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang haud ini menyatukan dua jenis tawatur tersebut. Mana hadisnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Samurah, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksarahum waridatan. Semua nabi itu punya haud katanya. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridan, dan mereka saling berbangga yang mana di antara mereka yang haudnya paling banyak peminumnya, pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aksarahum waridah, dan aku berharap bahwasanya akulah yang paling banyak pengunjungnya dari mereka. Banyak peminumnya haudnya itu. Wa yustafadu min hadhil hadis anna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi itu ada haudnya. Wa ahwadul anbiya mutafadilah. Setiap dari mereka itu mutafadilah satu sama lain. Wa afdaluha haudun nabi. Yang paling afdal itu adalah haudnya Nabi Muhammad. Bahwa aksaruha waridan. Kita yakin bahwasanya haudnya Nabi Muhammad itu paling banyak pengunjungnya. Paling banyak peminumnya. Sedangkan nah, tadi kan Ahlus Sunnah kalau dari yang kita pahami dari yang Ahlus Sunnah jelaskan, kita kan membayangkan haud ini seperti majma'ul ma, ya kan, hakikat, ya kan, secara hakikat gitu. Tapi Mu'tazilah berpendapat bahwasanya haud ini adalah nau'un min ridwanillah. Mereka mentakwil haud tersebut bahwasanya maksud dari haud itu bukan haud secara hakiki, tapi haud maksudnya adalah ridwanillah wa ni'amihi. Mereka salah satu pola pikirnya adalah karena mereka kan gini, haud tadi kan al-kausar, ya kan? Haud itu airnya dari al-kausar, maka haud adalah al-kausar. Al-kausar artinya adalah nikmat yang banyak, maka haud adalah nikmat yang banyak. Kebayang ya? Gitu. Zahirun nusus yadullu ala isbatil haud bi sifatil waridah. Tapi kalau mau kembali ke zahirnya nas, maka nas di sini telah mengisbat bahwasanya haud itu adalah haud sebagaimana yang didefinisikan oleh Ahlus Sunnah, sebagaimana dengan sifat-sifat yang waridah sudah ada. Sifatul haud. Bagaimana sifat haud? Yaitu tadi sifatul haud sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, haudu ma'in zawayahu sawa. Sudut-sudutnya sama. Wa qad sabata fi sahih anna nabiy haudi masiratu syahrin zawayahu sawa wa aniyatuhu wasafaha sallallahu alaihi wasallam wa kizanuhu kanujumi sama. Jadi satu, zawayahu sawa, tuh sifat yang pertama. Sifat yang kedua mana? Kizanuhu kanujumi sama. Dua. Wa biqaulihi aqwazuhu adad nujumi sama. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Tiga.
Di nomor-nomorin aja biar mudah, nanti ketika di ujian tinggal di per poin. Jadi nggak, saranku kalian kalau jawab ujian jangan bikin paragraf panjang ya kalau itu berpoin-poin. Gurunya pusing nanti bacanya. Coba kalau kalian jadi pengoreksi, kalian baca berpoin-poin terus paragraf. Aduh. Ya kalau tulisannya kayak tulisan komputer. Kalau tulisannya kayak mie goreng gitu. Jadi lebih baik buat per poin. Kalau zawaya sama berarti sisi-sisinya sama panjang. Zawaya itu sudut. Sudut-sudutnya sama. Ya. Tapi makanya nggak kebayang sudutnya sama, berapa banyak bentuk yang sudutnya sama. Segitiga sama sudutnya. Persegi panjang sama sudutnya. Lingkaran nggak punya sudut gitu. Makanya nggak kebayang. Wa wasafa raihata ma'ihi biqaulihi warihuhu atyab minal misk. 4. Wa masdaru ma'ihi minal kausar. 5. Kausar itu apa? An-nahar alladzi fil jannah. Kausar adalah sungai yang ada di jannah. Jadi sebutkan 5 tadi udah cukup untuk menjelaskan sifatul haud. Oke? Ingatnya gini aja biar gampang. Zawayanya, berdasarkan jumlah bejananya, wanginya, terus airnya seputih apa, sama sumbernya, ya kan? Itu lebih mudah dihafal daripada airnya begini. Ini biasanya otak kita udah nyimpan, iya, tapi kadang-kadang lupa depannya kan? Kalau ujian kayak gitu kan, lupa depannya aja. Terus, Rabi'an, makanul haudi. Nah ini, tadi, haud itu ada di mana? Kapan kita ketemu sama si haud? Ikhtalafal ulama fi makanil haudi hal qabla sirat am ba'dahu. Apakah haud ini sebelum sirat, apakah sesudahnya? Ikhtalafal ulama fi makanil haudi hal qabla sirat am ba'dahu ala aqwal. Pertama, pendapat pertama menyebutkan bahwasanya haud itu sebelum sirat walaisa ba'dahu. Kenapa mereka bisa bilang haud itu sebelum sirat? Li'anna al-ahadits allati fiha sifatul haudi dzukira fiha anna unasan yuzaduna anhu wa yudfa'un. Karena hadis yang menyebutkan sifat-sifat haud, di situ diceritakan bahwasanya manusia itu diusir. Ada manusia yang diusir dari haud. Wa yu'khadhu bihim ilan nar. Kemudian mereka dibawa ke neraka. Berarti kan diusir dulu kan, baru dibawa ke neraka, gitu. Fa in kana haula'il ladzina yuzaduna 'anil haudi min ahlin nar fa kaifa najau minas sirat. Logikanya kalau misalkan sirat duluan, harusnya kan mereka udah gini. Kan berarti yang diusir itu orang-orang jahat kan? Katakan orang kafir gitu, yang tidak beriman. Logikanya kalau misalkan haud itu setelah sirat, gimana mereka bisa selamat dari neraka gitu kan? Harusnya kalau emang mereka orang-orang kafir, mereka udah jatuh duluan di neraka. Boro-boro ketemu haud gitu kan? Makanya ini adalah dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya haud itu sebelum sirat, qabla sirat. Walam tahtatif humul kalalib. Kok mereka nggak kelilit sama kait-kait tadi gitu. Itulah dalilnya. Cukup sampai situ. Kalau disuruh jelasin apa dalil bahwasanya haud itu terletak qabla sirat. Terus yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya al-haud itu ba'da sirat. Dari mana? Li'annahu qad sabata fil ahadits annal haudha yashqabu fihi mizaban. Mizaban itu apa? Mizaban tuh kayak apa ya? Aliran. Tahu kan yang buat ngalirin air? Apa bahasanya ya? Bayangkanlah kayak paralon gitu ya, kayak jalur mengalirnya air gitu. Mizaban tuh kayak jalur mengalirnya air. Kayak konatun kalau bahasa Arabnya. Ya, begitulah pokoknya. Jalur air mengalir. Mizaban tuh jalur air mengalir. Min nahril kausar. Dari nahril kausar, dari sungai kausar yang ada di surga. Fama'na zalika annan nas ba'da an yajtazu sirat yaqifuna fil ardin dunal jannah. Yashqabu fiha hadzanil mizabani fannahrul ladzi fil jannah wal kausar. Logikanya mereka berpendapat bahwasanya, loh, haud ini kan airnya dari kausar. Kausar itu kan adanya di jannah. Ya kan? Ya berarti mereka ke jannah dulu dong. Habis itu baru ke tempat haud ini. Jannah kan kejadiannya setelah sirat, gitu. Jadi mereka beda POV nih, gini. Biar kebayang. Ini boleh dihapus atau mau udah? Oke.
Wow. Maaf. Terima kasih. Oke. Tadi ada yang bilang bahwasanya haud itu terletaknya sebelum sirot. Ini udah aman? Takut jatuh lagi. Karena tadi ke ituan ya, kedorongan ke belakang ya. maaf. Jadi yang pertama bilang bahwasanya haud itu qabla sirot. Mereka berdalil dari mana? Mereka ingat aja kata kuncinya untuk mengingat dalil dari mereka adalah ini nggak akan anak ulang tulisannya yang di buku, tapi anak tulis clue-nya biar mudah dihafal ketika di ujian. Clue-nya adalah ingat ada yang diusir. Tulis aja. Ada yang diusir. Logikanya kalau ada yang diusir, berarti kan kayak tadi tuh logikanya. Ingat, pokoknya ini aja yang disimpan. Ada yang diusir. Nah, nanti baru nyambung biasanya tuh. Jadi kebayang pas di ujian harus nyambung-nyambungnya kemana nih. Yang kedua, pendapatnya. Tadi nanti tolong di-cut. Nanti tolong di-cut yang tadi. Malu. Terus al-haudu ada yang bilang ba'da sirot. Kayak jejak digital. Terus clue-nya apa? Clue-nya adalah airnya dari mana tadi? Kausar. Nih. Hafal ininya aja dulu. Nanti kalau kata-katanya gampang, bisa dibuat sendiri kalau di ujian. Atau kalau udah mentok banget tulis aja kayak gini, annafihin nas allazi yuzadu wa yudfa'una minhu. Yang ini, li'anna ma'uhu minal kausar. Lanjutnya gimana? Kata kalau ada jadi pengoreksinya. Ini kita disuruh mikir sendiri sama dia. Kayak dipikir dong apa hubungannya gitu. Tapi ya ini untuk penyelamat, clue penyelamat lah gitu. Nah, ada pendapat yang ketiga, belum selesai. Katanya ada 2 haud. An-nafihi haudon. Ini mau jalan paling tengah. Ada haud yang qabla sirot, ada haud yang ba'da sirot. Yang arjah yang mana? Wal arjah wa tawakuf. Nah, lihat kan? Wal arjah wa tawakuf. Tawakuf itu seperti tafwid. Tawakuf. Enggak milih di antara tiga-tiganya. Tadi kan kalau ada satu hal yang tersendiri dan ada itu mau berbeda pendapat juga nggak apa-apa gitu. Tidak mengkonsekuensi menjadi kafir. Tapi di sini ada la yajuzul qawlu wal qawlu fiha bidzon. Mana? Oh ini. Nah, karena itu yang nggak ada naskot ya gitu. Dan nggak boleh kita terjadi itu loh, bertentangan dulu. Kalau nggak boleh, ya kan di sini disebutnya tidak boleh kan? Lah ya berarti kan ini kita masuk ke yang kasus tadi kan. Ini adalah umur tafsili yang tidak ada nas sorihnya di dalam Quran, tidak ada hal yang konsekuensialnya. Terus kemudian di sini disebutkan wahya min umuril ghaib allati la yajuzul khawdu walal qawlu fiha bizzon. Kita tidak boleh memilih antara hal tafsili tersebut dengan sekedar zon. Artinya kita nggak boleh ngaco juga kan? Kalau nggak sekedar zon boleh. Masalahnya bukan di situ. Nah, iya, satu masalahnya di situ. Kalau sekedar zon berarti nggak boleh. Masalah yang kedua adalah la yajuz itu tidak sesuatu yang la yajuz tidak harus berkonsekuensi kafir. Sama seperti menghukumi malaikat itu laki-laki, la yajuz. Tapi konsekuensinya apakah kafir? Enggak, konsekuensinya fasik gitu. Berarti la yajuz apakah menafikan berdosa atau tidak? Kalau berdosa bisa jadi berdosa. Berarti kita bisa berdosa kalau misalnya kita salah. Walaupun kita tidak kafir. Ya dikatakan tidak ada nas gitu, kita nggak tahu, nggak ada info dari Allah, nggak ada petunjuk, kita dosa. Yang makanya tadi yang antum fokusin itu di bagian zon itu lebih aman kalau fokusnya ke situ karena la yajuzul khawdu fiha bizon, karena sesuatu yang kalian ikuti dengan zon itu namanya taklid. Kita nggak boleh taklid. Berarti kuncinya ada di zon. Iya. Wala yajuzul khawdu walal qawlu fiha bizon, itu yang harus ditandai. Kalau dengan sekedar zon itu nggak boleh.
zon kayak ikut-ikutan aja, jangan-jangan yang bener yang ini, jangan-jangan yang bener yang itu, gitu. Ikut-ikutan, namanya taklid, gitu. Tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan ijtihad, gitu. Terus kemudian al-farqu bainal kausari wal haudi. Perbedaan antara kausar dengan haud. Al-kausaru huwa an-nahrul ladzi wa'adallahu bihi nabiyahu fil jannah. Kausar adalah nahar, adalah sungai yang Allah janjikan kepada nabinya di surga. Wal haudu huwa majma'ul ma'i fi ardil mahsyar. Sedangkan haud itu adalah majma' al-ma', ada kumpulan air di ardil mahsyar. Wa ma'uhu mustamaddun minal kausar, hanya saja airnya itu datangnya dari kausar. Fal kausar wal haudu ma'uhu ma wahid. Maka kausar dan haud airnya itu air yang sama. Illa anna ahada, jadi yang bedanya cuma tempatnya doang. Satunya di jannah, wal akhar fi ardil mahsyar. Lidzalika yutlaqu ala kulli minhuma ismul kausar. Jadi kenapa setiap dari mereka disebut kausar? Karena airnya sama. Gitu. Bedanya cuma di tempatnya doang. Wa ala hadza fa innal haudha fil ard wa ma'uhu minal jannah. Wal kausaru nahrun fil jannah. Ya, diulang lagi. Oke. Lanjut. Al-imanu bil arsy wal kursi wal qalami wal katibina wal lauhil mahfuz. Ini sedikit kok pembahasannya. Ta'riful arsy wal kursi wal qalami wal katibina wal lauhil mahfuz. Apa itu arsy? Arsy adalah jismun azimun nuraniyun ulwiyun khalaqahullahu ta'ala. Jism yang azim, yang besar, yang nurani, ulwi, yang tinggi, yang Allah tinggi dalam tanda kutip, yang Allah ciptakan. Al-kursi itu adalah jismun azimun nurani tahtal arsh. Kursi itu diletakkannya di bawah arsh. Al-qalam, qalam adalah jismun azim nurani khalaqallahu ta'ala wa amarahu bi kitabat ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Jadi qalam itu diperintahkan untuk menuliskan hal yang sudah terjadi dan akan terjadi di hari kiamat. Al-katibun itu apa? Al-katibun di sini dibagi menjadi 3 jenis. Katibuna 'alal 'ibadi a'malahum fid dunya, katibuna minal lauhil mahfuzi ma fi suhufil malaikatil muwakkalina bitasarrufil 'alam kulli 'am. Dan ketiga, katibuna min suhufil malaikah kitaban yudha tahtal 'arsy. Ada katibuna 'alal 'ibad a'malahum fid dunya. Jadi ada yang menulis amal manusia di dunia. Ada katibuna minal lauhil mahfuz, ada yang menulis hal-hal yang di lauhil mahfuz. Katibuna min suhufil malaikah, ada juga yang menulis di suhufil malaikah, kitaban yudha tahtal 'arsy. Terus lauhil mahfuz itu apa? Ma kataba fihil qalam. Jadi qalam itu ditulisnya di atas lauhil mahfuz. Biiznillahi makana wa ma yakun. Bal huwa Qur'anun Majid fil lauhin mahfuz. Yang kedua, hukmul iman bil arsy wal kursi wal qalam wal katibina wal lauhil mahfuz. Apa hukum mengimani mereka? Hukumnya wajib ala kulli mukallaf al iman bihadzal ghaibiyati sam'iyatul waridah fil kitabi was sunnah. Wajib. Wa kullu wahid min hadhil umur numsiku 'alal jazmi bihaqiqatihi wa nu'minu anna lahu hikaman la ya'lamuha illallah ta'ala. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kita harus beriman kepada mereka ala haqiqatihi, alal jazmi haqiqatihi wa nu'minu anna lahu hikaman la ya'lamuha illallah. Jadi jangan ditanya, kenapa Allah nyiptain ini? Kenapa Allah nyiptain hal yang tadi itu? Kenapa harus diciptakan ini? Hikmahnya itu hanya Allah yang tahu. Bukan karena Allah butuh. Misalkan, wa in qasrat uquluna 'anil wuquf 'alaiha. Falam yakhluqillahu ta'ala al-'arsya lil irtiqa. Nah, itu yang tadi sempat Ana sebutkan di awal. Allah tidak menciptakan arsy untuk irtiqa. Tidak untuk irtiqa tuh kayak duduk di sana terus meninggikan kayak singgasana, menjadikan singgasana. Enggak, Allah menciptakan arsy bukan untuk jadi tempat itu. Berarti kalau Allah menciptakan arsy untuk itu berarti Allah kayak butuh kita, ibarat kalau kita butuh tempat duduk gitu kan. Enggak, Allah menciptakan arsy bukan untuk itu. Untuk apa? Di sini disebutkan la ya'lamuha illallah. Hikmahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini jadi statement ini untuk mencegah bahwasanya ada pemikiran bahwasanya Allah itu butuh tempat. Walal kursi lil julus. Allah juga tidak menciptakan kursi untuk julus.
Walal qalam listihdari ma ghaba an ilmihi ta'ala, dan tidak kolam itu kan tadi untuk menulis apa-apa yang sudah dan akan terjadi. Apakah itu biar Allah punya data apa yang akan terjadi dan apa yang sudah dan akan terjadi? Enggak. Ma ghaba min ilmillah itu kan maksudnya yang tidak ada di ilmunya Allah. Artinya apakah itu karena Allah tidak tahu, makanya Allah butuh ciptain kolam untuk menulis? Enggak, bukan karena Allah nggak tahu, bukan karena Allah akan lupa. Walal katibin walalauhal mahfuz lidab bima yakhafu nisyanahu. Allah juga tidak menciptakan para katibin dan Allah juga tidak menciptakan lahul mahfuz untuk lidab bima yakhafu nisyanahu, untuk menuliskan sesuatu yang Allah takut atau khawatirkan untuk lupa. Jadi Allah nggak butuh hal ini sebagai pendukung, penunjang, itu bukan. Allah nggak butuh untuk hal seperti itu. Hikmahnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita besok lanjut ke Jannah wan Nar. Nafatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.